Ini menandakan bahwa ternyata SDF itu lemah juga. Mereka nggak punya kesiapan untuk bertarung secara jangka panjang dengan para pasukan Suriah. Dengan SDF jatuh, ini membuktikan dia tidak mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat lokal di sana. Yang seharusnya masyarakat lokal itu harusnya dia fight dong sama SDF kalau dia memang benar-benar ini isunya adalah isu hak minoritas gitu. Iya, dan dia terpaksa melakukan ceasefire itu kan karena tekanan strategis dari pemerintah Suriah menurut gue ya, bukan karena betul-betul deal perdamaian untuk mencari win-win solution, tapi dia dia udah terpojok, dia udah nggak punya banyak pilihan, akhirnya dia karena kalau kalau emang dia mau benar-benar ceasefire, kenapa nggak dari dulu kan? Kenapa agreement 10 Maret itu tidak diimplementasikan? Ya, bis. Kita ngelihat kan ini kan jatuhnya kantong-kantong kekuasaan SDF di utara Suriah ini mirip juga dengan runtutan jatuhnya Bashar al-Assad dari kekuasaan dia pada akhir tahun 2024 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro dalam Think Tank Podcast. Alhamdulillah teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Kita kembali bisa bikin video update. Dan buat teman-teman juga kemarin yang udah menyaksikan video live kita dari kopi atau coffee shop 7 Oktober di Bandung, kita kemarin bikin soft launching buku yang kita terbitkan dari Tentang Podcast, judulnya Runtuhnya Mitos Kehebatan Tentara Israel. Kita bikin soft launching kemarin di Bandung, dan terima kasih buat teman yang udah datang langsung ke acaranya dan juga yang melihat secara live ya di video. Dan insya Allah ada beberapa lagi ntar acara soft launching yang kita lakukan di daerah seputar Jabodetabek. Kita bakal bikin launching utamanya lah di Perpus DKI Jakarta tanggal 28 Januari mulai dari jam 12 sampai jam 3 ya. Bisa registrasi dari jam 12. Tadi kita mulai sekitar jam setengah 1 sampai jam 3 siang. Ya ntar di situ juga tempatnya dari 28 nanti akan ada dari Panglima dari pasukan Julid Fisabilillah, Mas Gresnikov, dan penulis buku tentunya Pizarro, dan dari Mas Eka Anas ya, vokalisnya band The Brandals, subhanallah, yang banyak dari kalangan-kalangan seniman dan aktivis lain ya yang sudah mulai menampakkan suaranya untuk pembelaan terhadap Palestina. Teman-teman, hari ini ada video, kita bahkan bahas tentang perkembangan di Suriah ya, yang sebenarnya terjadi banyak kemajuan pasca sekitar 2 pekan ini, khususnya berkaitan setelah operasi militer Suriah terhadap kantong-kantong SDF yang dimulai sejak akhir Desember 2025 sampai awal 2026 di Januari, dan berujung pada kemarin hari Ahad. Akhirnya pasukan pemerintah Suriah yang berpusat di Damaskus berhasil mengambil kota-kota strategis di wilayah utara Suriah yang selama ini dikuasai oleh SDF, yakni Syrian Democratic Forces, sebuah proksi dari kelompok Kurdi kiri yang ada di bagian utara Suriah dan punya hubungan juga dengan kelompok teror PKK yang ada di Turki ya. Kita bacakan beritanya dulu. Dari gazamedia.net, Suriah ambil alih Deir Zor dan Raqqa setelah kesepakatan dengan SDF. Presiden Suriah Ahmad al-Shara pada hari Ahad 18 Januari mengumumkan kesepakatan gencatan senjata menyeluruh dan terintegrasi penuh antara pemerintah Suriah dan pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Force. Kesepakatan ini mencakup langkah-langkah luas untuk memulihkan otoritas negara di wilayah timur laut Suriah. Demikian dilaporkan oleh kantor berita Turki Anadolu Agency. Berdasarkan ketentuan yang dirilis kantor berita Arab Suriah atau SANA, perjanjian itu menetapkan gencatan senjata segera dan menyeluruh di seluruh garis depan dan titik kontak antara pasukan pemerintah Suriah dengan SDF. Kesepakatan ini berlaku seiring dengan penarikan seluruh formasi militer yang berafiliasi dengan SDF ke wilayah timur Sungai Efrat sebagai langkah persiapan untuk penataan ulang pasukan. Dalam perjanjian tersebut,
Provinsi Deir Zor dan Raqqa akan diserahkan sepenuhnya dan segera kepada pemerintah pusat Suriah, baik secara administratif ataupun secara militer. Penyerahan ini mencakup seluruh institusi dan fasilitas sipil kedua provinsi itu. Kesepakatan juga menyebutkan bahwa para pegawai negeri maksudnya yang saat ini bekerja di Deir Zor dan di Provinsi Raqqa akan tetap dipertahankan secara resmi dalam kementerian-kementerian negara terkait. Pemerintah Suriah berkomitmen tidak akan mengambil tindakan hukum terhadap personel SDF maupun anggota administrasi sipil di kedua wilayah itu. Selain itu, seluruh institusi sipil di Provinsi Hasakah akan diintegrasikan ke dalam struktur dan sistem administrasi negara Suriah. Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintah Suriah akan mengambil alih kendali atas seluruh pos perbatasan serta lajang minyak dan gas di wilayah tersebut. Lokasi ini akan diamankan oleh pasukan pemerintah guna memastikan pendapatan negara kembali ke negara. Demikian disampaikan oleh kantor berita Suriah sana. Ya, bis, ini kita lihat ternyata langkah SDF untuk selalu menunda integrasi terhadap integrasi SDF dengan pemerintah pusat Suriah itu ternyata menjadi bumerang ya. Tadinya mereka mungkin berharap akan mendapatkan otonomi yang sangat luas, khususnya di 3 provinsi yang mereka kuasai di utara Suriah dari mulai Deir Zor, Hasakah, dan Raqqa, tapi sekarang tidak ada yang tersisa bagi mereka. Bahkan sekarang pemerintah Suriah pusat itu bisa menguasai bandara-bandara militer strategis di wilayah utara, kemudian juga ladang-ladang natural resource seperti ladang minyak dan juga akses terhadap bendungan ya yang akan memasok air untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi rakyat Suriah itu bisa dikuasai kembali oleh pemerintah pusat Suriah. Dan sekarang tersisa tidak banyak bagi SDF dan kabarnya ya mereka tinggal tersisa jabatan politik untuk memimpin ini provinsi Hasakah, satu provinsi aja. Bagaimana lo lihat ini bis kejadian ini bis? Jatuhnya beberapa kota-kota di wilayah kekuasaan SDF ya, seperti Raqqa dan Deir Zur ini sebenarnya menjadi pukulan telak bagi SDF karena ini dua lumbung utama ladang minyak dan gas yang dikuasai oleh SDF. Jadi ini bukan sekedar wilayah kekuasaan SDF, bukan sekedar pangkalan-pangkalan militer mereka, tetapi ini juga lumbung utama kalau kita bicara Suriah Utara yang sekarang dikuasai SDF. Raqqa, kemudian Deir Zur itu dengan cepat jatuh ya Sur ya. Ini menandakan bahwa ternyata SDF itu lemah juga. Mereka nggak punya kesiapan untuk bertarung secara jangka panjang dengan para pasukan Suriah karena kekuatan mereka dari tahun ke tahun memang sudah melemah, khususnya pasca Turki melakukan kesepakatan dengan Amerika tahun 2019 ya. Kita ingat dulu tahun 2019 Erdogan melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat itu mulai mundur teratur dari wilayah Suriah Utara. Ya, dia mulai menarik diri dari wilayah Suriah Utara dan semakin, apalagi setelah Bashar Assad tumbang, Amerika Serikat itu semakin mencabut pos-pos militer dia yang ada di Suriah Utara. Dan kenapa lumbung utama ini kemudian dengan mudah cepat jatuh oleh para pasukan Suriah? Karena itu tadi Sur, itu sebelumnya tentara-tentara Amerika Serikat itu membangun pangkalan militer di ladang-ladang energinya milik SDF. Tapi karena para tentara Amerika ini udah mulai menarik diri, dia tidak lagi di situ, maka dengan sangat cepat ya wilayah Deir Zur dan Raqqa itu dikuasai oleh para tentara Suriah. Dan ini juga menarik, yang kedua ialah ini yang menerebut ladang gas SDF itu pasukan suku lokal. Ini membuktikan ini polanya kayaknya sama. Ahmad Shara untuk terkesan menghindari dia melawan minoritas Kurdi, dia melakukan tindakan kekerasan minoritas Kurdi, dia lebih mendorong para pasukan lokal untuk berhadapan dengan kelompok SDF agar dia tidak terkesan dia menjadi pemimpin yang diktator, menjadi pemimpin yang menindas, dalam tanda kutip menindas minoritas gitu ya. Ini kan sama kayak kasus di Sweden ya, selatan Suriah, di mana pasukan-pasukan Arab lokal ya itu bertarung melawan Drus, melawan Drus gitu, agar Ahmad Shara tidak terkesan dia menindas minoritas. Nah, ini pola ini sama. Ini membuktikan SDF itu tidak mendapatkan dukungan lokal. Bahkan mungkin menurut gua dari masyarakat Kurdi pun nggak sepenuhnya mendukung SDF, sama kayak PKK di Turki kan. PKK hanya memakai nama
Kurdi untuk melegitimasi bahwa perjuangan dia itu berbasis etnis dan perjuangan untuk meningkatkan harkat martabat minoritas Kurdi. Dengan SDF jatuh, ini membuktikan dia tidak mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat lokal di sana. Yang seharusnya masyarakat lokal itu harusnya dia fight dong sama SDF kalau dia memang benar-benar ini isunya adalah isu hak minoritas gitu. Tetapi kita lihat sangat cepat ternyata ya jatuhnya itu dalam hitungan seminggu. Artinya Sur, Amasara ini sebenarnya udah tahu dia bisa aja menguasai SDF, menguasai Surya Utara. Dia bisa aja dari awal itu menghabisi SDF. Teman kan dia tidak mau citra dia dianggap sebagai pemimpin yang keras. Apa bedanya dia dengan Bashar Assad kalau kayak gitu? Dengan dia turun melakukan eksekusi terhadap minoritas gitu. Jadi dia sebenarnya udah ngukur, tapi karena Maslum Abdi CS SDF itu tidak mau diajak berunding, tidak mau bernegosiasi dan tidak menjalankan kesepakatan 10 Maret, maka dia terpaksa masuk ke wilayah Surya Utara dan akhirnya merebut kekuasaan dari SDF. Ya, bis kita ngelihat kan ini kan jatuhnya kantong-kantong kekuasaan SDF di utara Suriah ini mirip juga dengan runtutan jatuhnya Bashar al-Assad dari kekuasaan dia pada akhir tahun 2024 ya, 8 Desember khususnya, yang mulai 11 hari sejak akhir November kemudian jatuh di 8, tepat di 8 Desember 2024. Mirip banget waktunya cepat serangannya, dan juga kita ngeliat di sini ada hal-hal yang biasanya itu menjadi penopang dari uh, Bashar Assad. Dulu Suriah biasanya membantu Bashar Assad dengan serangan udara, itu nggak ada. Dan kita lihat juga saat ini juga dukungan Amerika Serikat yang dulunya sangat kental terhadap SDF juga kita lihat juga mendukung atau berusaha mempertahankan posisi SDF di tempat-tempat strategis. Lu ngeliat ada hal-hal yang sama nggak antara jatuhnya Bashar al-Assad dengan jatuhnya SDF? Bukan semua posisi SDF yang jatuh, tapi jatuhnya ke kekuasaan atau daerah-daerah yang dikuasai oleh SDF ini ke pemerintah pusat Suriah. Ada bagaimana lu lihat kesamaannya, bis? Iya, karena gini, kalau menurut gua Ahmad Sarah ini kan dia komandan perang ya, komandan militer. Dia kan sebenarnya itu kan kombatan lah dulu. Dia udah bisa mengukur dan dia sudah mempersiapkan secara panjang. Menurut gua operasi yang dilakukan pada hari ini bukan disiapkan dalam 1 2 minggu. Ini pasti udah panjang persiapannya. Ya, sudah prepare dengan sangat matang. Karena kita lihat wilayah kekuasaan SDF itu dengan mudah ditaklukkan, bahkan lebih cepat dari jatuhnya Basar kan. Dan kedua, kenapa lebih cepat, Sur? Karena kita harus tahu ini berbatasan dengan Turki. Ya, Suriah Utara ini berbatasan dengan Turki dan pasti Turki itu memberikan dukungan baik moral maupun teknis logistik kepada para pasukan untuk kemudian menguasai wilayah untuk kemudian berhasil menaklukkan SDF ya. Ya memang yang apes banget Masnum Abdi, memang apes betul itu orang. Udah diberikan kekuasaan sebenarnya sama Amasara dalam perjanjian 10 Maret. Dia memiliki otonomi sebenarnya, tetapi kan dia petantang petenteng lah, dia merasa masih superior padahal tidak lagi mendapatkan dukungan Amerika dan akhirnya ternyata yang kita prediksi tadi kan banyak, kita memprediksi ini perang bisa bisa panjang gitu karena kan ini lumayan nih 30% dia menguasai wilayah Suriah dan ini kan perebutan minyak di situ. Biasanya kalau perangnya itu ada unsur sumber daya Sur itu bisa dibilang relatif memakan waktu gitu. Kayak kasus ini kan SAF lawan RSF itu kan udah bertahun-tahun itu konflik di Sudan karena itu kan bukan hanya pertarungan kekuasaan tetapi juga pertarungan sumber daya gitu. Nah, tadi kan kita berpikir SDF ini akan total gitu untuk berperang mati-matian dengan pasukan pemerintah Suriah, tetapi ternyata dalam hitungan kurang dari 1 pekan wilayah Rokoh, wilayah Deir Zur itu udah dikuasai dan mereka Sur ini penjara-penjara SDF yang zolim ya kepada masyarakat Suriah itu akhirnya berhasil diterobos oleh pasukan pemerintah Suriah dan dikeluarkan itu perempuan ya. Iya, dengan Basar dulu. Iya, betul. Karena emang kan Suriah itu kan udah terjebak perang 14-an tahun ya. Banyak keluarga itu yang mencari anak-anak mereka, keluarga mereka, dan terpisah dari anggota keluarga mereka. Itu menjadi salah satu isu sebenarnya di Suriah ya. Isu masalah hak mereka untuk bebas gitu. Makanya ketika terjadi upaya futuh ya, pembebasan, eh, penjara-penjara yang tadinya menangkap ataupun menahan para keluarga Suriah itu menjadi salah satu target prioritas bagi pasukan Suriah untuk membebaskan. Ini kan sama dulu penjara Setnaya kan itu berhasil
Bahkan tuh penjara Senai aja berhasil dibebasin ya, apalagi ini cuman penjara-penjara milik SDF ya, yang kualitasnya mungkin ke besarnya itu jauh di bawah Setnaya kayak gitu Surya. Dan ini semakin membuktikan menurut gue peran superioritas Turki sekarang di Timur Tengah ya. Dia berhasil menjatuhkan Assad, dia sekarang berhasil melumpuhkan SDF ya, di wilayah Suriah ini, dan dia berhasil meyakinkan Amerika kan untuk leave di wilayah Suriah untuk tidak banyak cawe-cawe, dan itu udah terjadi sejak tahun 2019, 7 tahun lalu. Maka dari situ kan kita udah bisa menghitung mundur bahwa kekuasaan SDF itu tidak akan lama lagi, karena SDF kan selama ini big supportnya itu kan memang dari Uni Eropa dan juga dari Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memperpanjang kekuasaan mereka atau mendorong mereka eksis di sana, maka akan semakin ya kayak tadi lah, kayak Assad kan selama ini mendapatkan dukungan dari Putin ya, tapi karena Putinnya sudah melepaskan Assad ya, maka Assad pun tumbang. Ini nasibnya sama lah kayak SDF, dan ini menurut gua jadi pelajaran betul ya bagi kepada SDF yang tadinya mereka itu mungkin seharusnya mendapatkan porsi kekuasaan lebih luas dengan integrasi Suriah pada kesepakatan 10 Maret, tetapi sekarang hanya kecil. Bahkan isunya kan dia dapat hanya gubernur Hasakeh, mungkin itu hanya gubernur penggembira lah Sur, untuk dianggap Ahmad Syara bahwa dia tetap memberikan jaminan kepada masyarakat Kurdi. Dan hari ini rencananya si Mazlum Abdi ya, tadi gua baca di TASS ya, kantor berita Amerika, atau berita Rusia, TASS News Agency, itu rencananya Masum Abdi akan bertemu dengan Ahmad Sara untuk melakukan finalisasi agreement ceasefire antara pemerintah Suriah dengan SDF dan merampungkan detail-detail kesepakatan yang lebih spesifik ya. Kita belum lihat apakah ini memperkuat kesepakatan 10 Maret atau ada butir-butir baru yang ditambahkan, tapi dengan kemenangan pemerintahan Suriah di wilayah Rokoh dan Deir Zur, ini nggak punya opsi banyak. Iya, dan dia terpaksa melakukan ceasefire itu kan karena tekanan strategis dari pemerintah Suriah menurut gue ya, bukan karena betul-betul deal perdamaian untuk mencari win-win solution, tapi dia udah terpojok, dia udah nggak punya banyak pilihan, akhirnya dia, karena kalau kalau emang dia mau benar-benar ceasefire, kenapa nggak dari dulu kan? Kenapa agreement 10 Maret itu tidak diimplementasikan? Ini kan, ini terbukti ini cuma eksperimen coba-coba dari SDF yang kali-kali aja dia bisa bertahan ataupun bisa memukul tentara Suriah dan dia punya bargaining lebih kuat. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ya, menarik juga nih, Pis. Ini kan tanggal 18 kemarin ya, hari Ahad itu Ahmad Syara menandatangani poin gencatan senjata, perjanjian gencatan senjata yang berisi 14 poin ya, dengan SDF yang menjamin keselamatan mereka dan lain-lain. Tapi sebenarnya sehari sebelumnya kalau nggak salah itu dia juga memberikan foto video dan juga poin-poin jaminan bagi masyarakat Kurdi di Suriah bahwa mereka akan mendapat jaminan penuh sebagai warga negara Suriah ya. Mereka sebagai salah satu etnis di Suriah berhak untuk dijamin mempertahankan budaya mereka, bahkan menggunakan bahasa Kurdi untuk ya, bahasa Kurdi bukan cuma sekedar dijamin bisa mereka pakai, tapi juga dianggap sebagai bahasa nasional Suriah yang diakui dan bahkan dipakai untuk mungkin di bagi institusi pendidikan di daerah-daerah yang punya kantong populasi Kurdi yang signifikan ya, mungkin di daerah Hasakah yang sekarang menjadi konsentrasi mereka. Kalau bagaimana lihat ini, Pis, langkah yang diberikan oleh Presiden Suriah Ahmad Syara terhadap hak-hak dari etnis Kurdi di Suriah, Pis? Dan bahkan ketika memberikan pengumuman itu, Ahmad Syara juga tidak lupa ya, dia menyebut bahwa saudara-saudara Kurdi itu sebagai anak-anak keturunan dari Salahuddin, dan dia berusaha mengingatkan bahwa ya etnis Kurdi ini punya peran atau peran yang sangat signifikan bagi dalam sejarah Islam. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi kita tahu bersama adalah tokoh sentral dalam pembebasan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa pada saat itu ya, dan dia mengungkapkan bahwa ini loh peran-peran Kurdi yang seharusnya sangat ideal dalam perjuangan atau sejarah Islam, tapi sekarang malah identitas keislaman Kurdi itu tergerus dengan SDF ini kan. Iya, betul. Karena kan sebenarnya dari awal itu kan Ahmad Syara nggak ada problem soal Kurdi, tidak pernah ada problem soal etnisitas dan segala macam. Ya Alawi aja diterima sama dia, ya, yang itu sebenarnya pendukung utama Assad, apalagi hanya etnis Kurdi yang itu bagian dari integritas Suriah. Yang dia khawatirkan hanya kan cuman Syara itu hanya khawatir SDF itu dimanfaatkan Israel ataupun pihak-pihak di luar Suriah untuk kemudian mengacaukan
pemerintahan Suriah dan mengacaukan stabilitas Suriah yang sudah relatif damai pasca jatuhnya Assad. Kan itu sebenarnya concernnya Ahmad Syara itu bukan soal etnisitas atau hak-hak Kurdi, tetapi itu dijadikan separatisme untuk menyerang pemerintahan Damaskus dan mengacaukan kembali wilayah Suriah, khususnya dimainkan oleh kekuatan infiltrasi Israel kayak gitu. Itu sebenarnya kan yang menjadi ini kalau kalau mau kan haknya juga bisa ditumbangkan itu. Mas Abdi nggak punya wilayah itu SDF. Kalau mau kan juga bisa. Tapi kan Ahmad Syara itu dia pengen tetap hak-hak bangsa Kurdi itu tetap diakui ya oleh pemerintahan Suriah. Bentuknya mungkin otonomi, tetapi kan dia tidak mau wilayah basis Suriah Utara yang dikuasai SDF itu menjadi negara dalam negara ataupun tentara di dalam tentara gitu. Itu yang jadi concern dia. Makanya kemudian Ahmad Syara kemudian mengeluarkan ini ya regulasi untuk menjamin hak-hak bangsa Kurdi yang menurut gue sih itu emang udah menjadi defaultnya pemerintahan Suriah untuk mengakui keberagaman. Kan Suriah itu sebenarnya kan beragam ya. Ada Kurdi, ada Drus, ada Alawi, ya, Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Kristen, ya, kemudian juga iya, iya ada berbagai macam lah etnisitas yang lain yang itu sebenarnya ingin betul-betul disatukan oleh Ahmad Syara di bawah payung pemerintahannya. Iya tadi update kita ya dari Suriah. Sekarang mungkin, oh iya Pis, ada nggak Pis dari Gaza Pis? Bagaimana sekarang perkembangan di Gaza, khususnya berkaitan dengan fase kedua di Gaza yang kabarnya udah masuk ya. Amerika Serikat sudah mengumumkan bahwa gencatan senjata di Gaza sudah masuk ke fase kedua, fokus untuk tadi rekonstruksi atau pembersihan puing dan rekonstruksi di Gaza dan tadi dimulainya pemerintahan sipil di Gaza. Bagaimana? Ada perkembangan nggak yang udah dapat info-infonya? Iya, ini Ali Ali Saad udah mulai aktif ya sebagai iya iya sudah hari ini resmi aktif sebagai kepala teknokratik di wilayah Gaza itu ya yang di bawah board of peace-nya Trump. Dan kalau nah ini kan pada hari ini Ali Saad udah menandatangani ya upaya untuk mengatur tata kelola administratif di wilayah Gaza. Jadi ini sifatnya lebih kepada teknokratik gitu ya, bukan representatif politik gitu ya. Dan ini memang dimainkan atas mandatnya Donald Trump gitu. Kita masih belum lihat bagaimana respon dari para pejuang, tapi sampai sejauh ini sih kayaknya itu lebih menerima. Karena ini sifatnya hanya menjadi pengatur tata kelola administratif Gaza saja, karena untuk rekonstruksi dan proyek stabilisasi pasca gencatan senjata. Oke teman-teman, tadi kita udah wrap up, udah bungkus ya berita atau informasi yang kita hadirkan terutama tentang perkembangan yang terjadi di Suriah Utara antara pemerintah pusat Suriah dengan SDF yang sekarang pemerintah Suriah berhasil dari apa ya berhasil untuk mengembalikan integritas wilayahnya dari kelompok SDF yang berusaha untuk membuat negara baru dari Suriah yang berusaha untuk memecah belah Suriah jadi wilayah khusus buat etnis tertentu. Sekarang sudah bersaing kembali satu demi satu dimasukkan kembali ke pemerintahan pusat dan juga tadi sedikit ada informasi mengenai update fase kedua di Gaza. Ya, demikian gue dan Pizarro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.